Terus ini gimana peternakan habis wisata ini? Peternakan kita punya, coba belum kita review. Nanti ke depan rencana kemarin itu setelah termonetisasi channel yang lama itu mau kita review. Kenapa menunggu memonetisasi channel yang lama? Ya karena penonton channel Pak Jreng ini rata-rata maniak truk, bergerak di bidang transportasi. Kalau kita langsung rambah ke peternakan secara kontan, mungkin jarang yang menonton. Teman-teman mungkin nggak ada yang suka sapi. Ya, yang saya perlihatkan di sini bukan sapinya maksudnya. Berarti kita harus punya investasi apapun itu bentuknya. Ya, kalau sapi kan cuma nama kok, cuma objek. Jadi saya punya perkebunan, punya peternakan, punya pabrik pakan. Jadi itu nanti rencananya mau saya mau saya kontenkan, tapi perlahan-lahan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya bisa meskipun kita bekerja sebagai transportasi, kita juga harus memikirkan masa depan. Ke belakangnya. Ya itu investasi nggak harus truk. Investasi ya bermacam-macam, tinggal kita yang cocok yang mana gitu aja. Tinggal mana yang berkembang. Nah, mana yang sampai masa tua. Ngoten masih masuk. Bisa di ini ilmunya ini bisa ditiru nih. Keren. Halus. Ya kan semuanya teman-teman semuanya tanya Pak Jreng ini apa sih kok bisa terus nambah mobil. Nah semuanya kan semuanya dari kerja keras kan, gitu, kerja keras Pak Jreng dari awal merintis sampai denger dulu sampai dagang bibit Jabon sampai ke Sumatera kan, gitu, Sumatera. Jadi saya pernah sampai jual es keliling itu ke sekolahan es wawan itu. Iya. Itu semuanya sama lah, kita manusia perlu proses. Cuma semuanya belum tentu, belum kelihatan jalan. Ya, berarti kita nggak boleh kita nggak boleh pesimis. Kita anak orang miskin. Kita nggak boleh pesimis ya. Kita terus berusaha sambil belajar, memperdalam pengalaman, memperdalam ilmu, biar gimana caranya berkembang. Intinya itu kurangi sambat, tetap semangat aja. Intinya ya harus belajar. Intinya harus belajar ya. Belajar itu tanpa harus sekolah loh. Iya, berarti belajar nggak harus di sekolah. Ini banyak yang kurang memahami. Saya meskipun nggak bisa nyupir, saya masalah kalkulasi perhitungan di kendaraan pahaman saya daripada supir. Ya karena Anda menggeluti dari tahun 2015 sampai sekarang dan bertambahnya armada itu kan paham. Karena rata-rata orang-orang itu bermainnya kan di teknis, ya, di lapangan. Berarti dia nggak pernah berpikir gimana caranya cash flow perputaran keuangannya. Teorinya belum ada. Cash flow. Jadi rata-rata dia untuk beli armada sendiri gitu nggak mampu. Harusnya sopir ke depan itu harus mampu beli sendiri. Harus mampu apapun, karena itu investasinya sopir itu kan ya memang di kendaraan. Ya gini Pak Jreng, kalau diharuskan mampu sebenarnya, kalau untuk meneruskan itu mampu mungkin supir apa yang buat modal pertama biasanya. Semua orang dikasih kesempatan mampu, cuma kadang-kala kan keyakinannya nggak kuat, malas menabung, ya kan ya. Berarti keyakinannya kurang teguh. Berarti sama, kita juga sama dulu dari nabung per bulan 1 juta, terus sampai per bulan 2 juta, terus per bulan 3 juta, setahun kita bisa kumpulin 50 juta baru buat DP. Ya, rata-rata orang kan malas menabung. Tapi semua itu tanpa teori, walaupun hanya dengan praktek. Kalau tanpa teori ya podwai. Maksudnya? Ya contohi
saya Mas Reng. Nah, Saya kan hanya memakai prakteknya aja heeh, di dalam nyopir ini. heeh. Tapi tanpa harus berpikir nanti gimana cara saya It- mulai seperti itulah Itu pola pikir, pola pikir. pola pikir. Pola pikir itu gini, yang orang belum paham ya. Hidup untuk masa depan. Jadi pola pikirnya gini. Orang hidup dengan kehidupan dan orang hidup dengan masa depan. Rata-rata supir itu hidup dengan kehidupan. Hidup dengan kehidupan itu maksudnya apa? Apa yang dijalanin sekarang dipikir sekarang. Kalau rata-rata orang punya pola pikir yang sukses itu rata-rata dia apa yang akan jadi masalah di masa datang disiasati dari sekarang. Contoh ini, ke depan saya kan anak punya SMA yang biayanya tinggi, yang dengan gaji saya sekarang saya nggak mampu. Nah, caranya harus mampu. Berarti dari sekarang kita harus menata pekerjaan tambahan, investasi tambahan, supaya nanti di anak umur SMA omset kita, pemasukan kita bukan hanya dari tenaga kita, tapi dari omset-omset yang lain. Contoh perkebunan. Mungkin punya kebun yang bakalan tiap tahun panen, atau sapi, ataulah mungkin yang lain usaha-usaha yang lain yang lebih simpel karena kan tiap hari bekerja. Nyari yang simpel-simpel aja. Jangan nyari yang rutinitas yang kayak dagang bakso gitu ribet, nggak sinkron dengan nyupir. Cari yang sesinkron dengan nyupir. Makelaran itu sinkron. Ya, aku. Iya, kan jelas kan nanti pembukuannya, Mas Kresek. Berarti di saat ini keuntungan makelaran, Dek, kamu yang pegang. Ya siap. Nanti kita makannya dari tenaga saya nyupir. Berarti selama makelaran ini kumpulin nanti seberapa kemampuan saya mencari sampingan. Nanti kalau udah terkumpul sekian, coba kita spekulasi ambil truk. Kalau itu sudah saya praktekkan, Pak Cek. Terus? Ya ini masih berjalan. Oh iya. Nunggu tahun berapa? Nunggu tahun 60. Ya namanya mau berusaha kan gitu, Cek. Biar nanti seperti sudah kali habis dorsatai lulur. Keren, halus. Ya siapa tahu Mas Rek, saya bisa jadi. Sebetulnya semuanya mampu, Mas. Artinya mampu. Saya mencoba membuktikan bahwa apa yang bukan bidang saya, kalau kita punya keyakinan, kemauan yang kuat dan mencari ilmu sungguh-sungguh, insya Allah mampu. Contohnya peternakan. Saya dari kecil itu nggak pernah loh pegang sapi itu, pegang tampar itu nggak pernah. Ngarit ya rata. Nggak tahu, cocok ngarit. Nyekel tampar nggak tahu. Semua orang mengatakan bahwa saya di peternakan akan gagal. Belum tentu. Karena dia kan nggak paham kalau kita terus berjuang untuk belajar, berjuang untuk belajar ke arah yang lebih baik. Dan saya belajarnya secara ilmu pengusaha, bukan ilmu peternak. Jadi ilmu pengusaha ini bisa diceritakan Mas Reng gimana dengan cara beternak, apa harus setiap bulan berapa bulan di pembaruan sapi itu atau gimana? Iya, berarti 4 bulan sekali kita itu perputaran uangnya 4 bulan sekali. Berarti per minggu kita ini panen 2 kali. Panen Mas Reng. 1 bulan bisa panen 10 ekor, minimal 8 ekor. Berarti kita rolling terus. Berarti keuntungannya jelas. Terus pengeluarannya jelas. Oh, berarti semuanya ini Pak Sering ya. Kalau peternakan itu kan untuk penggemukan Pak Sering ya. Penggemukan. Usaha. Bukan untuk diternak, bukan untuk di. Ya macam-macam lah, kalau kita modalnya minim, kita sistemnya investasi jangka panjang, rawatan setahun, Baru dipanen. 2 tahun baru dipanen.
kita bisa memulai dengan modal sekecil pun, sekecil rupiah. Misalkanlah punya uang 10 juta, beli 1 ekor. Dengan kegigihan, keuletan, insya Allah 2 tahun jadi gede dan laku 30 juta. 2 tahun. 2 tahun. 30 juta itu kita belikan lagi 3. Iya kan, kalau beli 10 jutaan dapat 3. 2 tahun jadi 2 tahun lagi jadi 90. Kita buat DP 50. 40 kita beli sapi lagi. Meskipun ini gagal, uang kita nggak habis. Tinggal untungnya. Ini kan untungnya buat spekulasi. Dus. Modalnya tetap masih berupa sapi. Malah dulu 1 sekarang 4. Saya buat pembelajaran buat semuanya ini, Mas. Tahu mungkin 3 lagi, tetap 3. DP 50, yang 10 buat operasional lain-lain. Jadi yang buat gambling sudah jadi untung. Nah, untungnya yang buat gambling, berarti nggak ngeluh, nggak apa. Gagal wajar, ini masih ada Modalnya tadi. Masih ada sendenan lah secara uang kegagalan itu. Berarti nggak gampang putus asa. Orang-orang kan enggak, ini 450 lepas semua, kita 0, ini gagal, waduh males, akhirnya jadi putus asa. Tuh. Cara gamblingnya kita harus jaga-jaga, berarti nggak total gambling kayak orang-orang main buang, nggak punya modal main gambling, buang-buang buat gambling. Nah. Ada jatuhnya, akhirnya entek bebek entek meri. Ngono. Buat pembelajaran semuanya itu cara kerja Pak Jreng itu sampai bisa sesukses ini itu seperti itu. Sukses itu relatif, Mas. Sukses itu kalau menurut orang sukses, menurut saya biasa-biasa. Ya, tapi kan sudah nyata bahwa Pak Jreng ini sekarang ya sudah bisa dibilang sukses kan gitu. Dari awal tadi kan dari 0 sampai jualan es wawan dan sekarang sudah menjadi juragan truk, juragan sapi, juragan kebon, juragan. Ya juragan aja ngomongnya dikit ya tadi juragan sampai juragan. Juragan. Masih ada istilah di atas langit masih ada langit. Ya gitulah, Mas. Yang penting kita itu yang jelas yang perlu kita pahami, kita ke depan akan tua. Ya kan ya? Iya. Anak-anak kita akan besar. Setelah besar, anak kita mau ngapain? Disuruh kerja. Kalau zaman dulu anak, kamu sana ngarit-ngarit sana, kamu ke kebun. Setelah panen, anak nggak dikasih apa-apa. Cuma disuruh kerja. Nah, gambaran saya ke depan, kalau kita udah bekerja, kita punya tabungan, anak nggak disuruh kerja, disuruh ngelola. Berarti kita meninggalkan sesuatu buat masa depan penerus. Bukan meninggalkan nyawa. Kerja-kerja ngono lho. Kalau nyawa tok, ilmu gak dikei, apa gak dikei. Ya, selama itu nanti nggak terbentuk pola pikir masyarakat kepada anak, selamanya si masa depan anak ini ke depan itu akan tergantung sama dirinya sendiri. Minimal kita membiarkan mereka bebas bergerak, kita cuma memberi dasar dan memantau. Nah, memantau, memberi dasar. Kalau dia lebih asik dengan pekerjaan yang merasa dia yakin dia nikmat, nggak apa-apa. Minimal jangan sampai anak bingung cari pekerjaan. Nah, kan di anak minimal belajarnya dari orang tua, belajar ngelola. Sekarang kita kasih ada truk, ada sapi, coba sih kelolaan sapi ini dia akan berkembang. Kalau dari dasar dia udah ngelola sesuatu yang gede, dia akan berkembang menjadi besar. Dari dasar udah disuruh kerja, disuruh buruh,
Untuk berkembang itu lama. Contohnya aku lah gitu. Ya, itu kan gitu ya. Iya. Kita boleh terlambat, tapi anak-anak kita dikasih tahu jangan sampai ikut terlambat kayak kita kan gitu maksudnya. Biar nggak sama dengan orang tuanya. Cek ora soro kayak orang tuane. Ya kalau soro relatif nih. Cuma kan sekedar gini. Banyak anak muda itu dia ngerti pekerjaan setelah tua. Kebanyakan. Dia ngerti apa itu bisnis, apa itu usaha, apa itu ngelola pekerjaan itu setelah umur 40-50. Kenapa? Karena dia harus kumpulin uang sendiri, harus nabung sendiri. Akhirnya terlambat. Setelah sukses umur 50-60, waktunya dead 63, kita menikmatinya cuma bentar. Jadi kalau kita udah 40 udah sukses, ke 63 kita 23 tahun masih punya waktu lah untuk guling-guling ini gila. Unjar-unjar gini punya waktu. Berarti itu saat ini saatnya yang muda berkarya. Harus seperti itu dari awal. Masa depan generasi kita itu tergantung orang tuanya menyiapkan sesuatu buat masa depan generasi ke depan. Ngono Pak Eko, lek jere aku, lha jere sampean. Masuk satu pemikirannya. Karepe yang ngono. Karepe yang ngono. Nanti prakteknya gimana? Teori makanya ada. Kumpul sesuatu yang produktif. Yang positif. Produktif, positif, gak ngerti takon. Soalnya apa? Saya juga sama, saya gak ngerti ya nanya ilmu. Nyari kemana-mana yang saya butuhkan ilmu apa ya saya cari. Ilmu ngelola apa, ngelola ini saya cari. Kita cari lihat-lihat di sosmed itu siapa sih sukses di bidang yang kita geluti. Ya kita truk, kita belajar sama orang-orang yang dari sopir, bisa beli truk, kita belajar. Dari sopir juga perlu ilmu Mas ya. Semuanya perlu ilmu. Beli kerupuk loh Mas, butuh ilmu. Nek gak ada ilmu nih kok tepak ayam. Oh iya. Iku kerupuk apa meneh bisnis, apa meneh usaha, apa meneh bekerja, semuanya butuh ilmu. Itu kayak berdagang ini dulu berjalan dengan sendirinya, maksudnya cara kita berbisnis berdagangnya berjalan sendirinya apa pernah belajar? Ya awalnya ya berjalan dengan dirinya, tapi kan suksesnya lama dan jatuh bangun. Itu kalau kita natural, kalau kita alami, nggak melihat proses, kita akan jatuh bangun. Gimana caranya kita nggak terlalu jatuh bangun? Nah, yang ini loh Pak Jreng, yang ditanyakan prosesnya itu loh. Lah ya makanya kan gini. Saya itu pertama kali dagang cabai dalam satu musim 3 bulan itu saya pernah untung 300 juta. Satu musim. Padahal saya belum pernah pegang uang 50 juta aja nggak pernah. Dapat keuntungan. Dengan untungan 300 juta. Wah, saya kayak terbang. Tahun berikutnya coba lagi 300 juta habis. Maksudnya rugi. Akhirnya saya berpikir, kok bisa ya? Dulu untung, sekarang kok bisa rugi ya? Dari mana ya? Apa yang membuat saya untung? Apa yang membuat saya rugi? Jadi situ saya pelajari aja. Saya akhirnya belajar ke teman-teman pengirim cabai luar kota yang lebih senior. Saya cari ilmu di sana dan akhirnya saya praktekkan di sini dan berhasil. Jadi semuanya perlu. Kalau kita nggak mempelajari kegagalan kita karena apa, kesuksesan kita karena apa, itu kita nggak akan berubah. Karena berubah kenapa ya? Karena faktor keberuntungan kita nggak tahu. Bukan faktor ilmu. Kalau faktor ilmu pasti dari awal kita bisa antisipasi. Jadi ada faktor dari keberuntungan. Keberuntungan dan kemampuan. Berarti ada kemampuan, ada keberuntungan. Kalau kita mampu, belum tentu kita beruntung. Kalau kita mampu, minimal kita bisa memaksimalkan keberuntungan. Kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, kita cuma berharap dari keberuntungan. Ya maksudnya kalau kita mampu, itu nanti belum tentu kita bisa beruntung. Misalkan gini, gitu. Spekulasi.
Ya, nah, kalau kita mengharapkan keberuntungan masih 50-50, belum tentu. Tapi kalau ditambahin ilmu, ditambahin kemampuan bisa 70-30. Itu maksudnya. Paham maksudnya ya? Berarti resiko kegagalannya lebih ditekan, lebih rendah. Berarti harus masih ada pembelajaran yang harus terus pembelajaran. Terus kita manusia wajib terus belajar. Nabi aja sampai umur 60 masih belajar. Belajar apa Nabi? Ya belajar tentang agama. Enggak, belajar dia diutuskan untuk Nabi itu kan dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi iya kan? Berarti kan dia terus belajar gimana menyempurnakan akhlak manusia. Ya, nah, apalagi kita manusia, kita cuma diutus untuk apa sih? Ya kita disuruh kaya juga enggak. Ya kita disuruh untuk bertahan hidup. Ya kita disuruh untuk, kalau menurut saya kita disuruh untuk memberi manfaat. Kita disuruh memberi arti kita hidup ini. Arti sebuah kehidupan. Kalau kita disuruh, kita nggak mungkin disuruh hidup untuk hidup. Kita dikasih nyawa nggak mungkin cuma untuk hidup. Bagaimana caranya bisa bertahan? Bisa hidup, berarti. Nah, ya bisa bertahan hidup dan berarti buat yang sebagainya kan. Rata-rata orang kan mikirnya cuma bertahan hidup. Untuk menengah ke bawah loh ya. Mikirnya untuk bertahan hidup. Nah itu kelemahannya di situ dia bekerja hanya untuk hidup. Itu kelemahannya. Bukan bekerja untuk masa depan, dia bekerja untuk hidup. Jadi akhirnya kalau udah hidup foya-foya, kalau udah lebih foya-foya. Karena buat hidup cukup, udah lebih. Itu suatu jalan yang keliru. Iya, kayak sampean paling dulu. Contoh. Tulodo. Ya, semua kan ada karakternya masing-masing. Ya makanya kadang-kadang nanti penyesalan itu akan tiba, pasti akan tiba. Apapun bentuknya, kita menyesal itu pasti akan tiba. Kita dari kecil usia 20 tahun, 25 kita udah menyesal. Disuruh bekerja, latihan kerja gak ngereken. Ya kan ya? Sedang rabi, bojone meteng, babaran, rumah sakit, operasi, bingung golek duit ganti duit. Dia dikon nabung gak ngereken, kerja gak ngereken. Di situ itulah manusia pasti ada penyesalan. Kalau penyesalan itu bukan nanti untuk ke belakangnya. Apa yang dia perbuat saat ini, besok kalau itu sudah maksudnya itu sudah di jalan yang keliru, pasti besoknya sudah menyesal. Tapi menyesal itu besoknya lagi kalau udah duit lali. Lah itu makanya kelemahan. Lali dengan apa yang disesali kemarin itu lali. Lah yang bisa nggak lali itu Mas lingkungan. Sama lingkungannya itu terus membuat kita ingat. Insya Allah enggak. Kalau lingkungannya awake dhewe lingkungan sing membuat kita lupa, ya kita malah lupa. Lali. Duit misalkan lah, kita punya uang. Lingkungan kita orang foya-foya, kita akan ikut foya-foya. Kita punya uang, lingkungan kita orang usaha, orang investasi, kita akan ikut menabung, ikut investasi di lingkungan. Akhirnya pegang uang 10 juta, kalau di lingkungan pemabuk, misalkan lah penjudi atau yang foya-foya, rumah saya besar. Kalau di lingkungan uang investasi, aduh 10 juta kok titik dewe ya. Akhirnya berusaha kepingin nabung nih. Kancane wis modal sak ini, itu truk investasi sak ini. Saya kok masih 10 juta, ya akhirnya berusaha lagi untuk uber ketertinggalan dari teman-teman yang lain. Dari segi investasi. Iya, dari investasi. Dari segi kita punya tabungan itu mau investasi no. Aku mencak dokol jadi mabuk aja. Tuh, kalau dokol kan punya kelebihan dia. Dia dana kenakalan udah diperhitungkan.
Itu kelebihannya. Berarti dana rumah tangga simpenan udah sendiri kan dulu, baru dia berani dana kenakalan. Lain kalau orang-orang kan tanpa manajemen loss gitu. Dana kenakalan sama dana setoran jadi satu gitu. Loss. Terus ini kedepannya untuk memajukan yang mana Pak Jreng? Apa harus berjalan semua dari ternak, ekspedisi, perkebunan Ya semuanya harus berkembang. harus berkembang. Cuma strateginya aja yang dirubah. Jadi ke depan rencana kita mau komputeris berbeda, lebih modern. Rencana kita mau komputerisasi dari peternakan, ekspedisi sama perkebunan. Jadi mau online dalam artian sistemnya mau komputerisasi. Untuk 2022 ini kedepannya kita untuk dari manual ke otomatis lah. Nah kalau maksudnya yang otomatis juga yang mana Pak Jreng? Kalau masalah di apa transportasi ini? Ya karena ini surat jalan ini kan masih manual. Data kita masih ngecek, masih lihat, masih buka-buka buku, masih nyatet gitu kan. Kalau udah otomatis kan kita sekali catat kan selamanya. Kalau di HP, di komputer kan kita sekali catat kan tetap tersimpan. Kita lihat kok HP bisa, iya kan ya. Nah, gitu loh maksudnya. Kita lihat dari HP bisa. Kemana-mana kita bisa ngecek tanpa harus buka buku. Oh, terus ini Pak Jreng, pabrik pakan ini yang bikin pakan sendiri ini, maksudnya kok langsung pesat gitu Pak Jreng? Enggak, biasa aja. Enggak, Standar lah. Ya cuma kita kan berusaha, kita bikinkan berusaha gimana memberi manfaat. Memberi manfaat itu maksudnya apa? Kita berusaha memberikan kualitas yang terbaik dengan harga yang termurah. Itu masalah campuran Pak Jreng ini ya. Itu dari kita sendiri, maksudnya campuran itu ya kayak kalau jenis pupuk itu kan Iya dicampur sendiri. sendiri. Jadi sampai ini lah harus mencampur dari bahan ini. Iya ya, kayak kita bikin warna itu. Jadi kayak coklat itu merahnya berapa persen. Ya seperti itulah. Nanti untuk mencapai coklat yang kita inginkan. Nah gitu. Ya kan itu namanya kan ngemik ya. Cuma ngemik. Jadi kita membuat coklat yang kita inginkan. Merahnya berapa persen, kuningnya berapa persen. Teori sendiri apa? Ya teori secara umum. Cuma kita kan murah itu dalam artian kita meminimalisir ongkos. Kita punya kelebihan kan di segi transportasi. Gimana caranya bebannya ringan. Kalau kendaraannya sendiri, terus tonasinya belinya dalam jumlah gede kan bisa murah. Enggak, maksudnya apakah pernah belajar dari pabrik atau gimana? Enggak pernah. Kok bisa tahu tentang? Ya belajar dari orang-orang yang ngemik-ngemik itu. Dari orang-orang yang bikin pakan itu. Berarti sekolah dari orang yang melihat dari orang-orang yang bikin dengan pengalaman. Kita merangkum dari pengalaman orang-orang yang membikin. Jadi mereka itu punya kelemahan masing-masing. Kita rangkum menurut kita yang terbaik yang mana. Ya menurut mereka yang terbaik. Menurut kita bagi kita ini yang terbaik. Kan belum tentu. Mungkin karena kendala, mungkin ya faktornya beda-beda. Ada dari umur sapinya juga beda kadang-kala ya kan ya. Targetnya beda. Tapi dari semua jenis sapi bisa enggak? Bisa. Enggak, maksudnya dari umur sekian. Bisa, cuma kan gitu. Cuma targetnya aja yang beda-beda. Kalau di saya kan targetnya kan 34 bulan panen. Jadi misalkan ada yang kalau di peternakan itu untuk sapi perah itu kan khusus lagi ya beda lagi. Semuanya beda-beda. Tergantung kita khusus yang mana. Berarti kalau orang-orang harus tahu dia prosesnya beternak itu dia tujuannya ke konsepnya seperti apa. Jadi kalau beli pakan nanti jelas. Kalau konsepnya nggak jelas nanti beli pakannya juga nggak jelas.
Ya wis Pak Sreng. Ini kan wis bengi. Nggih, Mas. Waktunya kita pulang. Jangan Sami-sami. lupa subscribe, like dan komennya untuk Nggih, Mas. YouTube-nya channel YouTube Pak Jreng, Nggih. Pak Jreng Official. Nggih, Terima Mas. kasih, Mas Sreng. Sami-sami, Mas.